Ciao Tifosi, kembali lagi di Tifosi Calcio, channel yang ngebahas soal sepak bola Italia, mulai dari Serie A sampai timnas Italia juga kita bahas. Bahkan kalau ada yang punya bahan-bahan soal Serie C, Serie D, ya boleh bahas juga tetap. Boleh. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Selain kita bertiga, ada satu orang lagi. Bisa silakan memperkenalkan diri. Genta. Halo, Genta dari Info Azzurri bersama Gattuso di sini. Selamat datang Benvenuto. Il Mister. Ini kalau yang sering ngikutin dulu Twitternya Info Azzurri, terus sekarang udah ada di IG juga ya, Yes, kayak. mantap. Nih mereka yang ngumpulin nih Road to Tifosi 2026 Road to 2026 Insya Allah ya, Tak. sama Peter Clever. Langsung ini. Langsung konteks. Patrick out. Nah, Tak, Genta ini kan Juventino juga nih, bareng sama Eja. Kemarin Liga Champions sempat main, di Serie A udah sempat menang, mematahkan Bianconeri, tapi di UCL Bianconeri lagi nih lawan Sporting Club Portugal. Gimana menurut kalian? Debutan ya pelatih. Pelatih debutan. Spalletti juga, Spalletti di UCL. Kalau lu bagian dulu nih. Bebas mana dulu. Sweet dulu. Sweet. Sama lagi. Sehati banget. Yang kalah duluan ya? Yang kalah dulu. Oh, oke. Kalah duluan. Gue sih sebenarnya harusnya bisa menang ya. Karena sebenarnya mainnya udah jauh lebih baik. Udah kelihatan pola menyerangnya atau pola permainannya, lalu fighting spiritnya atau low spiritonya ada. Sayang aja kalau menurut gue ya, kipernya emang jago sih. Jadi mungkin ada 3 save, 4 save kali. Itu udah menurut gue peluang besar buat gol. Tapi secara permainan gue udah lebih senang sih. Gue udah lebih lihat bahwa beberapa pertandingan terakhir nih, terutama di Spalletti ya, Juve itu udah jauh lebih baik dan udah jauh lebih punya identitas bermain. Kalau gue sih secara singkat itu. Oke lah. Lu seneng juga, Tak? Iya, karena Tapi seri lu. tapi memang low spiritonya udah ada. Low spiritonya Dari balik lagi. dibanding Tudor tuh kayak kemarin tuh ya itu gempur terus sampai menit akhir. Emang kurang beruntungnya tidak ada gol kemenangan, tapi secara spirito udah jelas. Terus permainan juga si Spalletti itu kan naruh Cambiaso di kanan dan kirinya Kostic, itu kayak jelmaan dia megang Azzurri, kirinya Di Marco, kanannya Cambiaso. Yang ngalahin Prancis dengan formasi itu. Dibawa ke Juve, itu udah bagus. Bagus ya. Sebuah hal yang positif dari Spalletti di awal-awal kepelatihannya. Dan selain itu ada wakil-wakil Italia juga yang lain di UCL. Ada katanya yang gendong Serie A Italia nih, Internazionale FC. Gimana, Noy? Ya lawannya sih Kairo, itu klub mana tuh? Kazakhstan apa kata Iya, kalau nggak salah tuh. Ya lumayan lah buat menambah koefisien tim Italia. Atalanta juga menang kan 0-1. Pergi Milan udah pasti musim depan. Insya Allah. Amin. Tapi Inter 4 kali menang ya? Ini 4 kali menang. Jadi 4 kali main ya? 3 tim yang 4 kali menang. Iya, Arsenal sama Munchen. Bayern ya. Papan besar, mantap. Emang saat ini penggendong lah. Penggendong. Harus diakui lah. Penggendong. Nah, pertanyaannya gendong sampai mana nih? Nah, itu pertanyaan lagi tuh ya. Menurut lu gimana tuh? Satu episode sendiri. Apa Napoli sekarang? Enggak, Inter kira-kira bakal ngegendong sampai mana nih Serie A? Mungkin perempat final semifinal. Tempat final. Perempat final deh masih sih. Masih bisa ya? Masih ya. Tapi juara kan ya? Karena Kiko nih belum yakin gue. Iya sih. Ya, masih Juara enggak nih? masih nyari-nyari bentuk juga sih ya di Serie A-nya juga. Kalau juara UCL sih mungkin berat ya. Tapi ya perempat final, kalau ketemunya rada lawan yang rada belum kayak Bayern atau Arsenal atau Madrid, Iya. masih bisa lebih jauh gitu. Ke Barcelona gitu kan. Tapi ya mungkin maksimal di situ lah. Ya mudah-mudahan sih jangan jauh lah. Jauh lah. Karena demi koefisien Italia juga. Iya bagus tuh, mereka skuadnya tuh nggak terlalu rombak banget. Betul. Bagus sih. Benar. Tinggal nerusin. Selain itu ada Nerazzurri yang satu lagi. Atalanta Bergamo berhasil menang lawan Marseille. Yang dilatih di Zerbi.
Berarti De Zerbi pelatih Italia juga. Yang sana dia. Mainnya Italia. Kontroversial tuh pertandingan tuh. Yes. Ya, ada handball ya, berbau handball lah ya. Berbau handball, ya. Tapi kalau gue lihat replay sih kena Kena kakinya ya. dulu. Siapa yang handball? Pemain Atalanta. Main Atalanta ya. Menit akhir ya. Tapi Golnya menit akhir kan? iya benar-benar akhir. Setelah itu gol. Coba cek lagi. Kalau nggak salah setelah itu gol. Jadi tak Iya. serangan balik langsung gol. Sama Cik. Pantes. Sama Jackson. Bau. Sama Jackson sempat diincar ya. Nah, ada yang menarik juga tuh di pertandingan itu. Apa? Ada kecot lagi. Siapa tuh? Lukman, kan? Iwan Juric sama Lukman berantem. Minggu lalu si siapa ya kemarin tuh? Oh, minggu lalu mah Conte sama ini ya sama Lautaro. Kalau ini dalam tim nih. Ini satu tim nih berantem. Ada aja. Ya namanya juga cocok-cocok. Kayaknya Lukman cabut kayaknya kalau kayak gitu ya. Iya. Udah hatinya kayaknya udah nggak di sana. Kayaknya ke Inter sih. Kan Yakin lu? hampir. Dulu kemarin sempat diincar. Hampir. Karena ada yang nggak cocok apa sih transfer apa dianya nggak mau, nggak dia ngasih. Atau mungkin kayak si siapa dulu Papu Gomez juga di Papu Gomez ya. Iya, ujung-ujungnya kan kayak kemarin awal sempat nggak main kan, nggak masuk line up, nggak main. Terus si siapa yang nomor 7-nya tuh main mulu tuh Atalanta. Sekarang baru mulai dia masuk-masuk, cuman ya baru ulah ternyata ya. Tapi Ivan Djuric ini di Serie A lumayan lagi menurun nih. Makanya kan Matinya. Iya. Ivan Djuric mulai menurun tapi di Liga Champions dia membuktikan dia layak di Atalanta dengan menang 1-0 di kandang lawan lumayan tuh. Itu oke sih, Iya. lawan Marseille di pertandingan Marseille sih prestasi sih itu. Lebih mending daripada hasil yang didapat Napoli kemarin ya. Kemarin seri lawan Frankfurt ya. Sebelum dibantai. Iya. Sebelumnya dibantu PSV. Ini apakah semakin menegaskan bahwa Antonio Conte itu sebenarnya bukan pelatih buat Champions League? Ini sebagai mantan-mantan anak asuh Antonio Conte gimana nih? Mantan ya, yang berhubungan dengan mantan. Makanya agak nggak tahu itu gue bisa bilang kryptonite sih karena ya kalau ngomongin Conte waktu megang Juve. Italia aja juga dia sebenarnya main di internasional dengan 3-5-2 atau apa aman. Terus sama Inter pernah final Europe League kan, Iya, walaupun kalah di final. Sebenarnya aman aja, nggak tahu di mungkin Napolinya kali, Iya mungkin. mentalitasnya mungkin di situ. Napolinya, Ja? Gini, kalau gue masih melihat pasti ada faktor Conte di mana dia main manajemennya di 3 kompetisi. Iya. Yang kayak gue bilang kan pasti dia selalu struggling ketika kompetisi itu udah mulai banyak pemain main mungkin 3 hari sekali, terus dia punya kecenderungan untuk mainin starting line up yang sama di beberapa pertandingan. Jarang ada rotasi yang lumayan berarti lah kalau yang gue lihat ya dari zaman Juve lah dulu hampir jarang tuh dia benar-benar kelihatan kayak yang paling gue ingat adalah dulu waktu 2014 Sassuolo Juve tiba-tiba dia mainin full team padahal dia di liga jarak poinnya jauh sedangkan midweeknya dia harus semifinal lawan Benfica yang kalau menang kita main di kandang Juve ujung-ujungnya nggak lolos kan kalah sama Benfica kan maksudnya agregatnya kalah karena seri jadi di situ kelihatan bahwa dia kayaknya ada sesuatu yang emang nggak tahu dia punya kepala batu kali atau apa ya tetap mainin starting line up yang winning team yang mungkin dia harusnya bisa manage sedikit lah. Nah, gue setuju sih manajemen rotasinya Conte itu ketika main di 3 kompetisi itu agak-agak terpecah dan agak-agak dipertanyakan gitu pilihan-pilihan yang dia lakukan. Ini kan kayak lawan dia udah spesialis liga. betul. Dan pas dia juara sama Napoli juga musim lalu kan karena mereka main di 1 kompetisi doang kan. Chelsea juga gitu kan. Chelsea juga begitu, Juve juga gitu. Musim pertama ya. Nah ini sebenarnya kan di atas kertas lawan Eintracht Frankfurt harusnya bisa menang gitu main di kandang pula. Habis dibantai lagi Frankfurt sama Liverpool. Iya makanya. Mungkin karena De Bruyne cedera mungkin ya andalannya kan. Ya itu juga bisa. Andalannya mereka kan De Bruyne tuh cedera sampai akhir tahun ya, sampai lebih awal tahun. Yang pas lawan Inter ya. Iya, penalti. Hamstring ya? Habis ngambil Tapi penalti. kayaknya ada sesuatu yang lebih kompleks lagi di Sering otot. berumur itu udah. Soalnya hamstring biasa kan biasa ya paling 2-3 minggu lah. Ini minggu lah. 2 minggu lah. Ini berbulan-bulan. Ini berbulan-bulan berarti wah udah gimana tuh ya? Udah berumur. Faktor. Ya pokoknya kita harapkan wakil-wakil Italia bisa melaju dengan jauh ya di Eropa buat lagi-lagi nambah koefisien Italia. Kalau bisa sih menyalip terus
sampai peringkat 1 ngelewatin Premier League. Ada juga wakil Italia menang Europa League kemarin, Roma. Oh iya, Roma menang di Europa menang League. 0-2 di Glasgow lawan Rangers. Glasgow Rangers. Iya. Bologna 0-0 lawan wakil Norwegia lawan Brand. ya? Iya 0-0. Bologna. Dan Fiorentina kalah 1-2. Iya. Main di kandang lawan apa lupa gue Fiorentina. Fiorentina lagi Itu limbung. Polo Conference League. Conference kan? Conference League. League ya. Perwakilan Italia kalah dia. Dia sempat final kan ya? Finalis. Dua berturut final dia. Finalis kan. Pertama sama Palladino. Paladino ya. Oh, Paladinya ya dulu. Itu agak jadi pertanyaan juga sih kenapa Paladino dipecat sama Fiorentina tuh. Dan Pioli juga dipecat. Pioli dipecat. Jadi korban kedua setelah Tudor. Tudor. Tapi kalau menurut lu pada format Champions League sekarang itu, Nah, itu dia. buat bikin klub santai kan? Iya, PSG harus season ya. lalu peringkat 13 apa? Iya, tapi Ya, hasil juara. hampir nggak lolos tuh Nggak sebenarnya. lolos PSG, Manchester City, siapa lagi tuh ya? Tim gede semua. Madrid, Iya. setahu gue musim lalu. Madrid juga ya, 3 itu. Agak di bawah lah. Iya. Juve juga sebenarnya nggak Juve juga. terlalu Iya. banyak serinya. Nah, dengan format gitu, lu setuju gak tetap gini apa balik kayak kemarin? Bukannya mau balik ganti lagi? format lagi ya? Bukan Jadi balik, cuma Beda lagi? kalau nggak salah denger ya. Oh. Musim lagi tuh udah mau Oh, ganti gitu. lagi emang. Gue dari Ini sih dari kata gua. pandangan kacamata gue asik. Nah, gimana tuh? Gue mendingan format yang kemarin loh Yang biasa lah yang ya. biasa soalnya punya ada kesempatan balas dendam kita di kandang sendiri gitu walaupun betul. sempat kalah di kandang lawan kan wah nunggu di kandang kita nih gitu masih ada kemungkinan membalasnya gitu. Gue sukanya gitu sih. Dua leg kayak gitu. Iya dua leg. Lo juga, ya. Wah sebenarnya gue masih sejauh ini masih lumayan nyaman yang lihat format yang sekarang karena kan sebenarnya itu kan sebenarnya format yang diusulin sama Agnelli dulu. Betul. Super League loh. Super League. Betul. Europa Super League itu yang ditolak habis-habisan sama UEFA terus akhirnya dicomot juga sistemnya gitu. Cuma maksudnya adalah kalau dibilang seruan mana ya kalau pribadi gue lumayan seru sama format yang dulu karena dan lebih jelas juga ya jadwal Iya. segala macam terus format grupnya gitu. Nah ya kalau sekarang sih berusaha menikmati aja sih karena selama peluang apalagi kalau kayak lihat peluangnya Juve sebenarnya bisa lolos gitu meskipun belum pernah menang loh pertandingan pertandingan Betul. tiga seri 1 kali kalah kan. Tapi kalau lihat poinnya kalau proyeksi 4 pertandingan lagi masih bisa menang ya peluang lolosnya masih gede at least ada yang playoff itu kan playoff dulu kan Iya. baru masuk ke yang 16 besar Betul. gitu. Jadi ya nikmatin aja dulu lah. Ini katanya juga pertama kali Juve nggak pernah menang 4 pertandingan sejak 93 di Liga Champions. Datanya, iya pertama kali 4 pertandingan awal nggak menang. Nah, gue justru lebih suka yang format sekarang sih. Format sekarang? Karena lebih banyak big match. Iya. Kalau di format yang sekarang ini. Gue nontonnya pusing. Iya, walaupun nonton gitu. Formatnya kadang kita bingung. Iya, ketemu ini gitu. Saya minusnya itu doang kata gue soal lu bisa santainya itu. Iya. Karena gue TP santai ya. Iya, ketip ya betul. Tapi kalau big matchnya bener sih seru sih. Kenapa tadi Noy? Katanya pelatih juga banyak mengeluhkan jadwalnya terlalu banyak, pemain juga lelah. Nah makanya si format ini kemungkinan besar katanya mau dirubah lagi kan, karena terlalu banyak jadwal Karena jadi 8 yang pertandingan, dekat. kan? Iya jadi 8 pertandingan. Kalau grup stage dulu 6 kan, Iya, 6 doang. Jadi lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi di Januari itu masih ada pertandingan Iya, belum habis itu kan playoff lagi, bukan langsung ke 16 besar mas. Jadi terlalu banyak sih menurut gue. Iya. Iya lagi ini Iya sih, ujung-ujungnya duit juga sih. Mau Super League, mau Liga Champions, ujung-ujungnya pada UUD sih. kembali. Nah, kita berlanjut ke liga kita sendiri. Apa tuh? Serie A, Campionato kemarin ada Grande Partita Grande Partita Milan Roma. Milan Roma. Gimana Noy? Itu Milan Roma. di awal-awal sih Milan hampir kejebolan ya dengan 35 menit pertama dibombardir habis untung ada Mike Nan yang lagi penampilan super. Lu inget gak yang kita bahas Mike Nan? Iya, Penalti. gue baru mau bahas itu. Mainnya menjawab keraguan. Mungkin dia nonton ini kita kali. Wah, si Lino nih songong nih. Aduh. Ada yang ngirim kayaknya ke dia. Bang nonton ini bang. Bang, lihat nih bang. Nih kata Lino nih. 15 kali penalti, 1 doang yang digagalin waktu menahan Moiskin waktu Fiorentina kemarin. Nah, kemarin dibuktikan dia menahan Dybala. Dybala. Yang untuk pertama kalinya selama membela Roma dia gagal penalti. Oh itu pertama kalinya di Roma. Di Roma. Terakhir dia gagal penalti di Juventus 2021, gue baca datanya kemarin. Iya. Gila tuh. Lawan Salernitana kalau nggak salah. Dan walaupun cuma sekali dari 15 tapi krusial. Krusial banget itu dia.
Poin Pak. Dan tekanannya buat Dybala tuh sebenarnya kerasa banget sih kemarin waktu ngambil penalti buat penentuan. Dan langsung cedera juga. Langsung cedera Langsung juga. diganti ya, De Bruyne. Iya, De Bruyne ini ada apa sebenarnya? Kayak pemain-pemain Langsung yang ngambil penalti nih. Dibaca-bacain kali ya. Itu dukunnya San Siro tuh. Iya kayak gitu. Dukunnya San Tapi Milan menurut gua kerennya tuh Allegri udah bisa menemukan walaupun belum sempurna ya. Iya. Modric dengan Richie main bareng. Iya. Richie jadi agak ke depan sedikit walaupun bukan posisi terbaik dia. Betul sebenarnya, bukan role-nya dia Prospek ya. tuh ya sama Ricci ya. Dipanggil nggak nih? Tak ke Kayaknya dipanggil, timnas? kayaknya kalau di Twitter sih dibilang Dipanggil. Itu berkah juga dari cederanya Rabiot. Oh iya. Jadi dia bisa main tuh. Nah, Noi, yang ngegolin kan ini sebenarnya bukan pemain yang harusnya Nah, itu punya dia. tugas buat ngegolin nih, tapi tiba-tiba golin Pavlovic. Gimana kalau lu ngeliat perkembangan permainannya Pavlovic musim ini? Dia emang tipenya ikut membantu serangan ya. Menurut gue si Santiago Gimenez tuh mesti lihat YouTube-nya Pavlovic. Soalnya musim ini 10 match udah 2 gol. Udah 2 gol, Gimenez Gimenez langsung masih 0. Cedera lagi Cedera. Itu dia tuh menurut gue. Udah dua dia. Dua udah, 2 gol. Tiap klub tuh punya kayak ala Gimenez gitu ya. Gitu. Iya. Openda kan, Openda. Nah buat manajemen Milan nih musim dingin mau nggak mau harus sih. Iya. Kabar terakhir ada Zirkzee, no. Bener. Dari MU, ada dari Strasbourg, lagi lupa gue satu lagi. Tapi kalau gue pengen mengapresiasi sih perkembangan permainannya Pavlovic. Kalau lihat musim lalu kan hancur-hancuran banget tuh, dia harus nge-cover Theo Hernandez, Iya. defending, kelabakan berapa kali individu 1 lawan 1 lewat terus. Tapi di musim ini dia benar-benar kelihatan jadi back yang tangguh, terus bisa membantu serangan juga, kayak mengingatkan gue sama Bastoni sih di Bastoni, Inter, iya. mirip-mirip kayak gitu dia role. Kaki kiri juga ya? Kaki kiri. Iya, Kidal Kaki juga. kiri juga sama kaki kiri. Tinggi besar. Beras tagi lah. Bartes lagi. Itu gue awal bacanya beras tagi. Jadi bacanya agak-agak ketuker ya. Iya, soalnya mirip. Nah itu calon-calon dipanggil juga nggak kira-kira tuh? Tapi masih 21. Iya belum lah. Satu. Masih belum Saingannya banyak lagi. Kiri kan? Iya kiri. Iya dengan kemenangan kemarin Milan ikut meramaikan puncak klasemen, dikit lagi 1 poin lagi, apa beda sama Napoli 1 poin. Iya, Italia. Inter, Roma, Milan beda Sama, 1 sama beda 1 Napoli. semuanya. Dempet. Menandakan liga sekarang lebih seru, mudah-mudahan sampai akhir musim. Udah mulai dibahas soalnya yang paling kompetitif sekarang Serie A karena mepet banget gitu. Dalam beberapa musim terakhir kok Iya, sebenarnya iya sih. Iya. Sebenarnya Kalau iya. dilihat dari distribusi klub yang juara ya, Iya. Serie A yang ganti-ganti terus Ganti-ganti, benar. yang juara. Nah, Juve akhirnya Debutan pelatih. debut pelatihnya Luciano Spalletti dan berhasil Kemenangan. meraih kemenangan lawan timnya Bang Emil. Bang Emil. Cremo, gimana ya menurut kalian? Sudah diprediksi sih. Dari prediksi ya. Kalau buat yang optimis, kalau gue emang optimis Spalletti masuk gitu karena iya di Tudor itu emang Tudor kan di mana-mana dipecat ya. Gitu. Cuma di Marcel doang agak beres sedikit aja sedikit tapi di awal musim dia sama Camoranesi asistennya berantem. Di Juve jadi asistennya Pirlo ternyata ngasut-ngasut juga gitu kan. Nah, di Lazio kan teman-teman Laziali temen gue juga nggak bener tuh di locker room kan di Tudor. Jadi Spalletti ini pilihan yang tepat dan bagus lawan Cremonese dulu gitu kan ntar pelan-pelan. Lo Ja? Iya, gue setuju di sisi dimana transisi antara Tudor ke Spalletti itu Iya. lumayan ada banyak pembenahan ya. Kayak soal di awal tuh seinget gue Spalletti itu ketika datang ke Juve itu dia langsung kayak memposisikan dirinya sebagai ya gue leader di sini. Lo semua jadi dari gesturnya dia, dari cara dia ngomong ke pemain itu udah dia pengen langsung menempatkan bahwa dia tuh yang in charge. Kelihatan lah pelatih berpengalamannya. Betul. Ya. Jadi kelihatan pemain semua langsung kayak oh respect nih sama nih orang gitu. Nah, Respect coach. langsung di dan untungnya juga lawannya ya masih Cremonese ya maksudnya kan gimana pun juga butuh result yang bagus nih setelah rentetan momen jelek lah nggak pernah menang. Akhirnya menang dan gol cepat terus gol dari winger lagi dua-duanya ya. Cambiaso golin dan Cambiaso kelihatan banget jadi nyaman banget sekarang bermain kayak sesuatu yang berubah lah. Sama satu lagi yang gue mau yang mengejutkan kita semua kali ya.
Koopmeiners jadi CB kiri. LCB. Baru lagi tuh ya. Baru lagi, gue pertama kali. Katanya udah pernah dari zaman muda tahu. Oh iya. Nah, jadi gue nonton gue Zaman SSB kali. Dia Udah 2000. Jadi dia waktu di AZ Alkmaar, dia main jadi CB, Pak. Oh gitu. Ada sekitar 30 match dia main jadi CB. Oh, Jadi lumayan banyak juga dong. Iya. 30 ya? Iya, 30. Banyak Maksudnya dong. musim dong berarti gitu kan. Terus dia sempat bilang juga masa di interview kemarin pas abis lawan Cremonese apa pas lawan Sporting gitu, dia bilang bahwa ya gue nyaman banget main di center di belakang di center back. Gue bisa leluasa bermain dan mengontrol bola. Terus sempat ada yang nyeletuk kan kayak kalau gitu dulu di Atalanta kenapa main di AMF kan sebenarnya di Atalanta kan dia main agak ke depan dan bagus gitu. Berarti maksudnya tapi ternyata pas lihat dia dulu pernah main jadi center back nggak kaget bahwa ternyata dulu dia pernah punya pengalaman itu dan so far bekerja gitu, ini it works gitu di sistem yang sekarang. Jadi Lord Kelly ada Lord Kelly. Lord Kelly ada saingannya nih sama-sama kiri ya kan. Dan ini juga pas lah, maksudnya Milan punya Allegri, Napoli punya Conte, terus Juve Spalletti ya. Nah Inter walaupun Kifu tapi dia punya squad yang udah template. Jadi sebenarnya di atas tuh lagi seru. Gasperini juga kan. Nah iya Gasperini Roma ya, Gasperini juga masuk pelatih top lah. Nah pertanyaan gue adalah Sarri juga lah. apakah Lazio. kemudian Spalletti ini profil yang tepat? Karena sebelumnya kan gue pernah bilang tuh kalau Juve itu sebenarnya DNA-nya game modelnya adalah permainan yang efektif, efisien kayak Lippi, Capello. Itu kan beda banget sama Spalletti, dan sebelumnya Juve mau nyoba ngubah gaya permainannya lebih spektakuler dengan Motta dengan Sarri kan akhirnya gagal. Nah, kalau Spalletti gimana kalian ngeliatnya? Ya ini sebenarnya challenge juga ya buat Spalletti. Gue nggak tahu apakah dia benar-benar bisa mendeliver permainan Juve yang mungkin yang bagus enak dilihat atau kayak operan kaki-kaki. Dia sempat bilang kayak kemarin dia minta rumput di training ground itu semua dipendekin lagi karena dia pengen lihat aliran bola tuh lebih cepat lagi bergulir dan segala macem. Gua nggak ngerti teknisnya, tapi itu menandakan juga bahwa dia pengen operan antar pemain itu lebih bagus kan, lebih deliver which means mungkin main kaki-kaki gitu. Tapi ya itu kan basic ya, maksudnya itu ya emang harus dilakukan oleh para pemain. Kalau ditarik ke chance peluangnya Spalletti sih, ya gue sih berharapnya berhasil ya, bagus ya. Terlepas mungkin identiti permainannya, ya kita bisa berdebat lagi lah soal itu. Ya selama itu menghasilkan hasil yang bagus, result base gitu, ya gue sih nggak masalah sih. Dan gue doain ya semoga dia berhasil gitu. Gimana tak? Ya Spalletti kayaknya pelatih yang harus day to day gitu. Di timnas tuh kayaknya dia kan pernah waktu masuk jadi pelatih timnas dia bilang dia bukan pelatih hebat tapi dia berjanji akan menampilkan the best of Spalletti saat melatih Italia gitu. Tapi ternyata gagal karena mungkin dia kayak Conte, dia pengen tuh tim tuh yang tiap hari ketemu gitu. Basis ya. Karena permainannya tadi agak spesifik kan. Iya benar. Jadi mungkin itu alasannya di klub lebih bagus itu. Soalnya di timnas itu kan sebenarnya pelatih ngerangkum apa yang terjadi di sepak Nggak bola perlu ribet domestik taktik. kan. Siapa yang ngomong gue lupa ya. Jadi Neville gue lupa. Pokoknya ada yang ngomong gitu di timnas itu ya udah taktik tuh jangan menjelimet gitu. Iya benar. Yang bisa langsung benar-benar dipakai di turnamen kan. Kayak gitu. Jadi Spalletti mungkin jadi jawaban untuk sekarang, tapi Untuk sekarang, betul. kalau kalian idealnya Maunya setelah musim ini akan lanjut dengan Spalletti kah, atau ada sosok lain yang bisa jadi yang memegang tampuk kepelatihan jangka panjang di Juve? Kalau selama transfernya masih belum juara-juara kayak Spalletti sih. Spalletti tetap. Karena kalau Zidane nggak mau ngelatih nggak mau ngelatih Kelly dia. Nggak mau dive. Iya, ya Zidane mau ngelatih Prancis kan ya, ada Mbappe, ada Dembele. Betul. Iya. Kerja gimana? Gue sih gini, selama resultnya masih oke, dan permainannya kayak at least kayak 2 pertandingan terakhir inilah, menurut gue itu masih layak buat dipertahankan. Karena menurut gue Juve dalam abad nggak main bagus ya. Maksudnya secara permainan tuh mainnya bagus. Target juga 4 besar kan? Iya gitu. Jadi maksudnya selama itu masih oke, gue rasa ya masih bisa untuk dipertahanin lah. Gitu. Ntar tinggal lihat target berikutnya aja kan. Kalau udah mulai targetnya tinggi ya berarti kita harus bener-bener gimana nih evaluasi lagi gitu. Ya untuk sekarang oke lah.
dan nggak biar gaji 3 pelatih lebih lagi. Biar nggak nyicil lagi. Cicilan banyak. 3 pelatih. Pelatih kayak MU aja. Pay later lagi ntar. Kayak gitu kan 2 tahun terakhir itu Mercato di Juve tuh, pokoknya selepas dia lepas Chiesa itu Mercato jelek banget sih. Iya. Kalau kata orang Sunda tuh kumahang kayak gitu. Ntar gitu. Jadi pinjam dulu deh gua. Kayak paling ini kan Kolo. Kalau ya. Kolo tuh Muani ya itu udah nyetel banget. Tarik ulur banget ya. Udah nyetel taunya akhirnya nggak kebeli Iya, gitu. sayang banget tuh gua pas. Sayang banget gitu. Jago banget tuh. Kesalahan juga kan sempet yang Jago banget. PSG nyalain Juve karena nawar mulu, tapi Juve bilang ya lu ngasih harga 80 ya. itu gitu. Jadi twistnya ya udah deh, gue ambil yang lain aja. Sayang tuh. Ngambilnya Openda. Ya mainnya sih semangat cuman gimana ya? Cuma semangat aja nggak cukup gitu ya. Cuma di Santi semangat aja nggak semangat cukup. sih, tapi Nggak ada hasilnya. Nah, rival kita semua nih kemarin hampir kalah sebenarnya. Siapa tuh? Oh, Inter. Inter lawan Verona. Lawan Verona. Menit akhir golin. Gimana nih menurut kalian Christian Kivu nih? aduh. Gue liat highlight doang kemarin. Itu ya. Yang highlight paling banyak ya soal itu orang terakhir tuh. Oh iya, Bisek ya. Doang sih. Bisek. Nah, menurut lu gimana tuh Bisek seharusnya orang terakhir Gimana coach? red dari kacamata. Sisi dulu coach. Kalau dari sisi rules gue kurang paham juga karena bukan wasit kan. Kalau gue udah ngambil lisensi wasit mungkin gue bisa jelasin. Dari Tapi, sisi Milanese harusnya kartu merah. kartu merah kalau dari sisi Milanese ya kan orang terakhir. Ya benar. Ya harusnya sih kartu merah ya. Dan kalau gue lebih meng-highlight ke kenaifan dari Verona sendiri sih. Di menit-menit akhir harusnya ya udahlah, oke gue tahu lu main dengan ball possession yang ngelawan Inter juga gitu. Ya terakhir-terakhir ya buang-buang waktu aja lah ala Italia, nggak usah ngoyo pengen Yang menang. nyetak gol lagi atau pengen ngincar Iya. kemenangan. Ya realistis aja gitu lawan lu Inter gitu. Ini kayak masih memaksakan mengejar kemenangan, akhirnya jadi kebobolan kan. Akhirnya kita nggak bisa ngeceng-ngecengin Interisti nih jadi Menang lagi. Itu menurut gua berbau keberuntungan juga sih kan, sepak bola butuh kayak gitu-gitu juga kan, faktor lain. Faktor luck. Iya, kena pemain Verona kan hitungannya own goal, tapi ya tetap hitungannya gol 3 poin. Iya. Dan gue sebenarnya lumayan surprise sih sama permainannya Verona karena dia nggak yang ngendok nunggu bertahan di area penaltinya sendiri terus counter attack lawan Inter, tapi berapa kali mereka megang ball possession, mereka nge-press Inter di pertahanannya Inter. Ini nunjukin bahwa ya stigma Serie A itu liga yang defensif itu salah. Iya, Verona nih. Ya, ada Verona. Verona perlu digarisbawahi juga mengalahkan Juventus di Bentegodi. Betul. Seri, Pak. Oh seri, bukan kalah. Seri. Oh seri. Lupa itu. Seri yang Kacau. nah makanya Juve ini bilang Verona kena karma nih Oh. karena waktu lawan Juve harusnya si pemainnya Verona tuh Oh iya, dan ngikut ya. ngikut si siapa namanya si tua. Bener-bener. Siapa? Cuman kena kartu kuning doang gitu. Terus Oh iya, Kak. Pak dibilang wah Karma. kena karma tuh Verona. Kalau kalah kayaknya harapannya Dino sebenarnya. Di mimpi dia mau kalah nih Juve nih. Tapi berkaca ke musim-musim lalu Verona emang Menyulitkan ya. menyulitkan Juve di kalau apalagi mainnya di Bentegodi. Oke. Gitu. Nah sebelum itu kita lagi di mana nih gua tempatnya? Kita lagi di Kose nih, di Kose Patal Senayan. Kose. Tempat ngopi yang asik. Lumayan deket dari GBK juga, dari tempat-tempat perkantoran di Jakarta Selatan, jadi mungkin bisa Enak, nyaman. mampir di Kose kalau lagi deket-deket sini. Ya. Nah, Lanjut. nih di Giornata berikutnya Milan ketemu siapa nih, Noy? Milan ketemu siapa ya? Parma ya di Ennio Tardini ya. Ketemu siapa? Lumayan. Gimana nih lawan Parma? Di atas kita harusnya menang sih ya. Di dalam track record bagus Milan nih harusnya sih menang sih lawan Parma yang lagi menurun juga performanya. Kemarin juga kayaknya baru kalah dia di kandang apa ya. Parma tuh pemain depannya siapa ya? Ada nama Pellegrino gitu. Itu lumayan incaran Milan juga tuh striker. Harusnya sih menang sih dengan selisih 2 gol lah menurut gua. Kayak kiper hati. Iya sih, kipernya Suzuki incaran Milan juga. Nah, Masih muda lagi ya. Christian Pulisic udah balik belum? Udah balik. Udah balik. Ardon Yashari juga udah bisa main. Tapi polisi belum berani dimainin, tetap si siapa namanya Nkunku sama Nkunku. Rafael Leao. Legend. Nah, Nkunku tuh masih belum oke tuh Iya, ya di belum detail. Milan kemarin ya. Nah, Juve gimana nih? Lawan apa besok Juve? Derby, Pak. Derby ya, Marcelino ya. Della Mole. Di dalam Mole gimana? Della Mole. Tapi mainnya di Allianz kayaknya. Soalnya kan kemarin
Cremo kan kita away. Betul. Iya. Jadi Oh iya, di kandang Juve. derby Kapan sih. mainnya? Jam 12 9 November. Oh, oke. Berarti minggu Minggu dini hari. Ya 9 secara momentum lagi-lagi ya, ini kita lagi bicara momentum. Juve lagi lumayan membaik, terus dia mulai dapat tren positif. Gongnya harusnya di derby ini dia bisa deliver, apalagi main di kandang gitu. Dan Torino kayaknya lagi nggak terlalu ini ya, stabil ya. Nggak stabil. Nggak kayak musim-musim sebelumnya. Iya, musim sebelumnya kan ada siapa yang backnya tuh yang jaga Bongiorno. Ricci juga cabut. juga ada. Cuma Gitu. Terus Casade si doang. Juric kan tadi Torino ya? Torino ya. Gitu kan. Jadi ya harusnya sih ini comfortable win lah bahasanya gitu kalau gue ya. Lu gimana tak? Bisa sih, karena gue nggak ngikutin Torino banget nih season ini. Cuma sisa Casade doang sama Simeone depannya. Simeone, ya. Oh, Giovanni ya? Giovanni. Bisa sih kayaknya, nggak terlalu menakutkan. Tadi benar kalau zaman Bongiorno itu masih ada strongnya, zaman Ricci juga. Itu tinggal ya ini aja, suka kalau tricky lawan Torino kalau menang menit akhir gitu kan. Nah, itu aja sih. Ya derby apa namanya istilahnya momen derby atau vibe-nya derby ya tetap ini ya, tetap panas Makanya ya. kita lebih nyaman menang di Grande. Oh, di Grande Torino. Iya, dibanding di kalau lawan Torino ya. Iya. Nah, kira-kira siapa nih pemain kunci Juve yang bakal bersinar di derby nanti? Combiners. Kemarin gue ngecengin Kemarin jadi Lord ya. Kenapa? Minggu depan ada UCL nggak? Nggak ada. Minggu depan nggak ada. Oh, berarti inti tuh. Inti ya. Iya. Nah ini manajemen rotasinya oke nih ya. Kalau itu ya. Kok Concesa kan kemarin inti ya kalau nggak salah ya. Berarti mungkin ntar Openda kali main duluan kali ya. Concesa mungkin rotasi atau sub di babak kedua. Ya harusnya menang lah. Kuncinya Yildiz, Vlahovic mudah-mudahan golin lagi. Iya lagi bagus ya. Gue malah benci banget. Kenapa tak? Kenapa lu benci? Buang peluang. Iya gini loh, dia kan gaji tertinggi di Serie A kan, 3 besar. Dia tiga besar. Nomor 1 malah kan? Oh, Nomor 1 siapa? dia katanya. Nomor dia. 3 besar deh pokoknya. Tiga besar. Gue lupa nomor Barella atau apa dia gitu, lupa ya. Ngeri juga. Nomor satu di Juve nih kali. Nah iya, nah itu terus Begaya kan juga maksudnya perpanjang kontrak juga belum tahu gitu-gitu. Pokoknya intinya banyak gaya sih. Gue selama ini dia. Banyak gaya inputnya kecil gitu Iya, ya. nah tapi memang di 3 match terakhir dia bagus. Dia menunjukkan bahwa dibanding si David sama Openda paling mending dia. Gitu, itu aja sih. Ya udah, yang penting lo golin main bagus, ya kita nggak apa-apa dah. Berarti kalau ada tiba-tiba meet and greet Vlahovic kesini lu nggak datang ya Enggak Kak? sih. Nih sekarang masih penasaran juga itu kan, gue nggak yakin dia mau turun dari 12 juta euro. Sekarang lagi mau nego kontrak kan. Iya, makanya salah satu mungkin turun. Salah satu yang menghalang waktu dia mau ke Milan, gajinya itu tinggi. Ini kan sempat mau ke Milan kan diincar. Kayak kan nggak 12 juta Allegri. itu tinggi buat Serie A. Betul. 12 juta bersih ya. Nggak tahu tuh. Pokoknya 12 juta aja. Bersih deh setahu gue. Gila sih itu. Dan dia emang ini kan sebenarnya lagi kan Spalletti bertanya kan Vlahovic gimana perpanjang kontrak apa enggak. Terus dia kayak ya yang gue lihat dia kayaknya masih pengen match to match dulu aja. Dia performanya gimana segala macam. Tapi Januari udah bosman tuh kan. Nah, Iya. masalahnya dia juga dulu gabungnya kan di Benar. Januari kan. Iya. Jadi, mungkin ya secara kontrak tetap musim depan lah Juni dulu tahun depan. Tapi benar tadi lo bilang kalau Bosman kalau dia nggak ambil perpanjang itu ya dia bisa free transfer. Free transfer. Tinggal siapa yang mau Barca kan gaji. udah Lewandowski Yang tuh. mau Bayern katanya yang nunggu-nunggu buat jadi cadangannya Kane. kan ada si itu siapa? Nah, si Jackson tuh kayaknya Bayern nggak terlalu happy yang Jackson Chelsea ya? Iya, Iya, Jackson, Nicholas Nicholas Jackson. Nah, bisa Wah, jadi kalau tuh. dia ke Bayern sih bisa habis meri sih itu. Iya, yang ngelayanin kan Sane, ngeri-ngeri. Sane siapa namanya? Si- Gnabry sama Olise, ada Luis Diaz juga. Luis Diaz. Musiala udah sembuh. Musiala udah sembuh Wah, juga. Karena dulu Chiesa aja tuh minta 8 nggak deal, Nggak dikasih. dilepas. Iya. Ini dikasih Vlahovic ya. Iya 12. Tidak masuk di nalar ya. Ada Grande Partita apa lagi Noy? Itu doang sih derby sama apa ya? Inter lawan apa besok? Lawan siapa ya? Musim depan di Giornata depan. Inter lawan. Inter lawan Lazio Wah, itu juga Grande di San Partita. Siro. Di San Siro. Kandang Inter ya? Iya. Sari ya. Lazio juga performanya lagi Lazio menang. iya lagi naik performanya Lazio nih.
Tapi masih belum stabil belum kayaknya. stabil. Kayaknya Nggak imbang kayak juga Roma. nggak apa-apa sih. Kalau yang gue lihat itu lawan Juve kemarin tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya waktu lawan Juve kemarin Lazio tuh nggak terlalu spesial banget sebenarnya. Iya, Cuman ya Juve-nya waktu itu lagi jelek lah Iya. kalau menurut gue. Jadi kalau dia bisa bermain bagus mungkin Inter bisa kesulitan. Tapi selama dia kalau mainnya kayak kemarin-kemarin lagi sih kayaknya berat sih buat mereka bisa curi poin gitu ya. Betul. Inter apalagi main di kandang nih. Moral juga lagi bagus kan, Iya. hasil lagi bagus. Ya gitu ya. Selain itu ada Bologna Napoli juga nih di Renato Dall'Ara. Bologna sebenarnya peringkat 5, Napoli peringkat 1. ya, berarti. Lumayan buat batu sandungan nih kalau Napoli kalah. Iya. Kalau Napoli menang, Juve menang, Juve bisa naik. Tapi kalau Bolonya menang, Juve nggak bisa naik tuh. Cuman Napolinya ketahan. Nah, Bolonya kan udah 2 musim ya sama Vincenzo Italiano. Kayaknya musim ini bakal sestabil musim lalu nggak menurut Lanjut kalian? lagi sih dengan performa di Europa League juga lumayan bagus. Maksud gue tetap performa sih. Padahal pemainnya banyak yang hilang. Cabut ya. Gabriel Fiori, Betul. Zexi, even Motanya juga nggak ada. Iya. Nah yang tembus zona Eropa sekarang yang menaik Como nih, gimana nih Como dengan Nico Pasnya. Como tuh kuda hitam musim ini sih. Bahaya memang. Dengan game model yang mereka pakai, sepak bola yang diterapkan sama Fabregas, kayaknya tim-tim lain di Serie A harus benar-benar ini sih, harus benar-benar waspada, apalagi kalau mereka lagi on form. Ya Juve udah merasakan ini. Oh nah iya maksud gue maksud gue Como bukan yang tadi apa, yang Juventus kalah Verona. Oh iya. Como maksud gue. Iya, maksudnya dia udah makan korban istilahnya. Iya. Juve udah kalah, Napoli seri. Iya di kandangnya Napoli. hampir menang lagi. Belum. Milan, Inter belum. Inter belum ya? Belum. Season lalu waktu lagi itu kebut-kebutan tuh lawannya Como terakhir tuh Inter. Iya. Oh iya. Iya, Ya, maksudnya musim ini sih gua rasa Fabregas bisa makin oke lah itu tuh. Salah satu muridnya Guardiola juga ya dia. Oh dia lulusan Guardiola. La Masia bukan. Lulusan La Masia juga ya, sempat. dulunya La Masia kan sebelum Arsenal kan dia La Masia kan betul. Nah, Ngeri. di Giornata tadi udah kita bahas. Jangan lupa juga tuh kemarin si Babang Fardi tuh. Oh iya, Bang Fardi gol. Udah 2 gol ya. 39 masih Bang. 39. Diayamin Bang. Itu gara-gara Gatti didorong jatuh ya? Itu anti gol Fardi banget sih kalau di Leicester dulu gitu. Iya, Jadi bola-bola lawan Liverpool direct ke dia depan dapat gitu. direct gitu, backnya dilawan 1-1, tiba-tiba tendang persis banget kayak di waktu juara yang dulu tuh. Kenapa Gatti lemes banget gitu ya? Ya dia kalau menurut gue salah posisi ya. Jadi kalau kata si siapa ya? Kan Tadi bukan bilang- murni yang diginiin kan. Jadi dia katanya harusnya dibilang begini, gue lupa di Italian Football TV apa nggak salah. Kalau Bremer pasti dia akan naruh satu kakinya di belakang. Oh iya. Jadi dia secara Jadi kuda-kudanya kuat ya. Secara positioning dia lebih kuat buat nahan atau nge-body charge. Jadi itu kelihatan dia nggak siap. Jadi begitu Iya. dia lihat bola dia telat timingnya, terus dia lihat Vardy udah siap duel dia nggak siap gitu. Jadi ya udah langsung dibuat jatuh kan, terus kalah lari pula. Itu bukan posisi terbaik Gatti juga sih. Benar. Di situ dia CB kanan bagus ya. Iya, Kalau itu juga bagus juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Jadi ya. Bremer Rugani mesti. Tapi emang ya Vardy masih bisa lah kayaknya di Cremonese ya. Iya. Dikit-dikit gitu mungkin 10 gol kali gitu. Betul, Bisa lah meramaikan Serie A. Nah, ada yang lagi rame juga nih. Kemarin Adidas ngeluarin jersey-jersey buat timnas tuh keren-keren banget. Termasuk salah satunya Italia. Suri. Gimana menurut lo, Tak? Desain yang baru nih. Desain yang baru karena belum melihat pemain pakai nomor, gue masih belum bisa judging. Oke. Belum dipakai lapangan ya. Iya. Tapi yang mencolok gue lihat garis tiganya agak besar dia. Iya. Agak membesar dan di strips itu dengan ada motif-motif kayak daun gitu ya di kayak daun gitu. Bagus sih menurut Tapi gue. bukan daun ganja ya. Dari semua yang ada banyak yang lebih bagus sih dari Italia. Di Italia ya. Siapa misalnya Jerman bagus. Jerman bagus. Jepang juga oke. Ini Bagus. edisi terakhir Jerman nih Adidas. Iya. Besok udah ganti Nike. 2025 pindah naik itu gila sih. Gimana aja sebagai kolektor jersey? Swiss. Gue langsung bacain nih. Si Azzurri yang baru nih. Cuma dikit koleksinya. Nggak, tapi kalau gue lihat karena gue lumayan suka jersey, jadi gue ngeliat sebenarnya dibanding jersey yang kemarin, gue lebih suka yang ini. Iya. Mungkin dengan motif kali ya, misalnya Iya. motif terus stripe stripes-nya lebih gede segala macam. Terus tapi gue masih agak menyayangkan kenapa Italia nggak punya long sleeve. Oh, Setahu gue Italia nggak ngeluarin long sleeve. Spanyol, Jerman, Argentina,
Jepang ada. itu semua ngeluarin long sleeve. Dan Itali itu enggak, gue nggak tahu kontraknya gimana. Itu kayak biasanya sih perjanjian kontraknya sih. Sama kayak Juve juga. Juve tuh Adidas dia nggak ngeluarin long sleeve kan. Nggak ngerti kenapa, mungkin dari kerjasamanya. Padahal lagi ngetren lagi ya long sleeve. Betul kan, Liverpool musim ini kan dipakai mulu pemainnya long sleeve. Madrid udah biasa dari dulu. Jadi kalau gue lihat Itali sebenarnya kemarin jersinya gue pribadi suka. Tinggal sama gue kayak Genta penasaran apakah itu udah dipakai pemain nanti gimana tuh jadinya looknya. Karena biasanya kita ngeliat jersey kan cuma digantung doang, kayaknya kok gitu sih. Tapi begitu dipakai pemain, keren juga ya. Kenapa kalau tiap materi promosi itu selalu celana putih? Padahal di hakikatnya nanti biru ya. Biru atau ya agak gelap birunya kan, navy gitu. Betul, betul. Nggak ngerti kok sampai di game aja di FIFA aja putih gitu kan. Padahal kan lebih strong tuh ya, tadi tuh gelap sebenarnya biru. Tapi kalau yang gue lihat kemarin aksen golnya tuh bikin jadi kesan mewah ya. Ya, pasti lihat gol pasti ada. Kan memperingati berapa? 2006 tuh. Iya, 2006 golnya itu. Dan beda banget sama yang sebelumnya kayak template banget gitu. Jadi kemarin ini emang template banget gitu. Jadi kayak ini ya better lah, upgrade lah ya. Ya, upgrade ya. So far dari Adidasnya Italia. Udah lihat jersey kipernya belum warna merah? Iya, itu bagus juga tuh. Berarti sama kayak Jepang dong ya? Apa enggak ya? Enggak, ini merahnya lebih kayak marun gitu ya. Gue udah lihat. Ada motifnya. Iya. Itu kayak Donnarumma pakai baju polo shirt Puma yang zaman Euro 2020 tuh kan hijau, bawahnya agak batik. Agak batik ya. Ini juga gitu. Iya. Itu salah satu yang paling keren sih jersey itu. Itu polo shirtnya doang padahal kan, gitu kan, baju santainya kan. Websitenya FIGC gue lihat tuh, ya Donnarumma udah pakai baju itu. Semoga kerennya menular ke performa yang lolos ke Piala Dunia. Amin. Kita kangen Piala Dunia. Nah, kalau kalian sendiri sepanjang sejarah ngikutin timnas Italia, ini timnas Italia semua kan? Iya. Dukungnya. Iya sih harusnya. Indonesia. Iya, Indonesia udah pasti. Tapi kan pasti ada timnas keduanya nih. Karena timnas kita nggak ikut langsung di Piala Dunia kebetulan. Kalau kalian jersey Italia yang mana yang paling jadi favorit? Lino dulu deh. Gua favorit yang menembus tradisi Combat 2000 sih gue. Combat 2000 itu ikonik banget sih. Iya, yang rengan nyampe ngelebihin sikut ya. panjangnya ditarik. Iya, ditarik lebarnya sampai itu. Jadi melar ya. Tapi hasil dari kompetisi itu menyesakkan sih. Kalah sama Perancis golden goal Tezik. 2002 juga ya. 2002 juga. Kalau Korea. Nah, menurut gue jersey Combat 2000 the best ya. Oke. Lo tak. Iya, gue jersey 2006. Iya, jersey juara aja sih 2006 2020. Tapi kalau yang khusus banget ya Renaissance itu yang hijau. Oh iya. Oh, itu keren banget. Kalau Euro nggak ditunda itu jersey away-nya. Iya, itu keren banget. Tapi karena Euro ada Covid ditunda, jadi putih ya. cuma tadinya Renaissance sama putih, jadinya away-nya tuh ya kalau 2020 away-nya apa ya? Jadi lupa. Away-nya putih. Putih ya tuh di tengah. Oh iya bener, iya itu nggak dipakai sama sekali kan? Sama Euro kan. Dipakai sekali lawan Spanyol ya? Belgia. Oh, Belgia. Yang insinya gue gitu. Iya. Iya. Itu jelek. Dipakai sekali. Iya, jelek gitu. Kan itu template. Iya, Semuanya yang home away semua gitu. Sampai Iran aja pakai itu. Jadi kayak Jelek banget itu. meh gitu sih emang jadinya. Cuman ya gue setuju banget Renaissance oke. Oke. Kalau gue the best Italian jersey yang gue paling seneng sebenarnya gue dulu punya, cuman udah nggak ada. Euro 96. Oh, Euro 96. Oh, iya. Gua dulu Itu yang mana ya? Nike. Nike pakai ya. swoosh. Yang di bawahnya tulisan Italia nih sini. Iya. Oh. Jadi dulu Itali dari Diadora switch ke Nike, tapi entah problemnya kenapa soal kontrak, akhirnya Itali di turnamennya nggak pakai switch Nike-nya. Iya, 96 dan 98 tuh kan. 98 tapi justru itu yang menurut gue Iconic. langka, iconic. Dan gue dulu punya jersinya gitu sama 2006. 2006. Kalau lu? Kalau gue mungkin agak beda dari yang lain ya. Karena gue suka banget jersey Italia tuh di Euro 2004. Walaupun memang prestasinya sangat-sangat jelek di. Kalau gue lupa 2004 yang mana ya? Kerahnya agak enggak bulat. Memang kelihatan yang mana sih? Puma pertama kali.
Oh, Jersinya tuh simple, tapi kelihatan elegan banget karena name setnya itu loh yang gold. Iya, gua lihat. Yang yang Denmark sama Swedia main mata tuh. ya itu Zlatan kungfu gitu kan. Iya. Yang Totti Ludain Paulsen. W-nya sama desainnya, cuman warna putih doang, Warna putih nggak ada doang. bedanya. Putih emas kan? Tapi gue suka banget itu. Renaissance juga gue suka. Euro 2020 juga gue suka. Dan ya 2006 karena ketika itu jersey 2006 tuh kelihatan modern banget ya. Gagah gayanya. Dan ininya juga baru kan waktu itu tuh logo Italinya, yang perisai ya. Italia, yang perisai. Tadi dari yang Yang udah crash itu ya, bukan yang Iya. lama kan. Yang lama kan jadi logo kita sekarang. Lama kita pakai. Kita pinjam. Iya, sekarang kita pinjem yang waktu Peralihan, itu dibantu, ya. peralihan. 2006. Oke, kita udah ngebahas dari performa wakil-wakil Italia di Eropa. Kita udah ngebahas di Serie A juga yang Giornata kemarin, terus Giornata yang akan datang nanti. Kita udah ngebahas soal Azzurri. Kira-kira apa lagi nih ya? bahas peluang Azzurri ini nanti lawan Moldova dan Lawan Norwegia. Moldova. Setelah lawan Parma tuh. Genta gimana tak? Oh, international break. Iya, minggu depan. Iya, kita sudah concern buat bulan Maret ya. Playoff. Karena lawan Moldova menang dan lawan Swedia kayak menang. Oke. Norwegia. Iya lawan Swedia nanti. Oh iya. udah ini ya, udah prediksi ke depan ya. Visioner banget. Futuristik. Iya kayaknya sama Gattuso bisa dibabat habis 6 poin. Tapi udah siap-siap ke sana aja lah. Berarti lu nggak ada kemungkinan kita lolos langsung berarti. Norwegia terlalu kuat tuh. 5%. 5%. Ini sebenarnya bukan Norwegia terlalu kuat, mungkin Norwegia dikalahin, cuman Beda. kan lagi. Ntar lawan Risiko. Moldova udah bisa tawan sih. Kita menang nih. Estonia bisa nggak? Israel apa Estonia ya? Lawan Norway itu. Lalu kita cek. Iya. Oke. Pokoknya dia sebelum lawan Italia sempat ada satu lagi lah. Kalau dia seri bisa tuh kalau lawan kita menang lawan itu Norway. kayaknya nggak mungkin sih. Lo gimana aja? Iya, gue mirip sebenarnya sama Genta. Berat buat lolos langsung karena Norway 1 gol difference-nya banyak. Betul. Lalu kayaknya sulit buat mereka kepleset selain lawan Italia ya. Kalau lawan Italia mungkin masih mending dia kayak misalnya gue istirahatin pemain deh misalnya gitu kan, jadi rotasi. Ngasih kesempatan buat Italia ya jadi menang gitu. Tapi ya semenang-menangnya nggak mungkin banyak golnya kan gitu. Cuman gue jadi semangat gara-gara Genta bilang kita lawan Swedia pasti menang. Nular ya Jadi optimis ya mana? Lawan Estonia di kandang Norway. Ya udah, kelar lah. berat. Baru nanti lawan Italia. Halan Pak. Ada satu momen waktu itu di Twitter tuh. Jadi waktu Estonia lawan Norway di menit akhir si Estonia itu ada peluang 90% gol sundulan. Kalau itu seri 1-1 itu beda bakal seru lagi tuh. Emang di kandang Estonia menang Norway 1-0. Iya. Oh, tipis doang ya. Iya, itu Nah, kalau besok tuh gol 1-1, wah itu udah berita bahagia sih yang sekarang tuh. Nah, harusnya ini kemungkinan juga Estonia Siapa pemain kita juga dong. Estonia mesti menang sih. Minimal imbang lah ya. Nanti biar di terakhir Italia ngalahin Norwegia. Pengen sih ya kalau Kemungkinannya 55%, tapi 5% itu tetap ada peluang, guys. Ya, optimis lagi nih, lebih optimis lagi. Semoga ada maji ya. Iya. Gue soalnya udah trauma playoff gitu, ngeri banget, deg-degan. Nah, benar. Nggak baik untuk jantung. Gue ngeliat De Rossi kesel banget, geng. Iya. Lo ngapain masukin gue? Ngapain masukin gua? Itu Ventura ya waktu itu. Ya? Iya. Itu ajaib tuh. 2018 tersingkir sama Swedia, 2022 sama Moldova ya? Bukan Macedonia. Macedonia. Nah, jangan sampai yang ketiga sama Swedia lagi nih. Sedih sih ngeliat telepon gue terakhir waktu itu. Iya sih, kasihan. Nangis kan karena Iya. dia nggak bisa. Lagunya terakhirnya dia. Karena kalau dia ikut Piala Dunia Rekor. 2018 rekor 5 ya? 6 kali Oh, 6. Piala Dunia edisi 5 tuh 9 dari 98 dia kiper ketiga terus inti terakhir 2014 inti gitu. Jadi ya emang bukan jalannya kayaknya estafet harus turun ke Donnarumma. Dan Donnarumma belum pernah merasakan Piala Dunia kan main. Betul. Belum. Masih bocah banget. Masih mau coba. Kita kadang lupa kalau dia tuh debut tuh masih bocah banget nih. Iya. 16 tahun. Kemarin sempat diomongin sama ini, lo tau nggak podcastnya Overlap si Gary Neville ya. siapa Roy Keane gitu-gitu. Iya, Terus Roy itu ya. si yang host ceweknya pemain bola cewek tuh dia bilang percaya nggak sih kalau Donnarumma tuh umurnya baru 26 dia bilang. Terus si Gary Neville kayak 26. Donnarumma segitu masih 26 dia bilang gitu. Jadi dia udah 10 tahun berkarir dari 2000 Kayak udah lama ya. 16 gitu kan. Kayaknya udah lama gitu. Padahal dia berarti umur
udah 16 kayak tahun Lamine Yamal. iya, kayak Lamine Yamal waktu Lamine itu. Yamal 2016. Diturunin sama Mihailovic. Dan langsung jadi pemain squad senior gitu. Badannya udah meyakinkan sih emang. Iya, 2000 waktu 16 aja udah Buffon udah sama. Dan satu-satunya wakil Italia yang masuk nominasi Ballon d'Or kemarin kan? Iya. Donnarumma. Oh iya, satu-satunya. Barella enggak? Dia peringkat berapa gitu? Maksudnya yang 10 besar kan? Oh, 10 besar ya. Dia 10 besar. Ya. Penolong PSG. Di tim yang sekarang siapa jagoan lu, Tak? Apa itu? Pemain Tonali. Tonalino. Lagi gila dia. Tonalino. Masuk tuh Tonalino. Bisa. Di Milan sih agak-agak Perpanjang kontrak dia. Iya, ntar gitu ya. Newcastle. Gila, keren. Lu, Ja? gue sih kalau secara gue subjektif lah karena Juve gue pasti sukanya Cambiaso. Oke. Jadi menurut gue dia harus masuk starting line up di timnas kiri Di Marco kanan harus dia kalau gue. Oh. Setuju. Lu, Noy? Gue masih berharap sama Retegui sih. Strategi Oh ya? pecah. Iya. Tapi lumayan maksud gua Milan lumayan udah ngirim wakil kan kemarin Gabbia. Kemarin besok mudah-mudahan ada Ricci nih. Tapi sampai sekarang sampai detik sekarang Gabbia belum pernah debut nih. Maksudnya nggak pernah Belum Gattuso dikasih kasih kepercayaan debut. ya. Maksud gua Kalau Gattuso Ricci ada kasih peluang debut ya. main sih. Ricci ada peluang. Ada peluang main ya. Tengah-tengah tipis kayaknya ya. Iya. Kalau lu siapa gua? Ya, kayaknya karena pemain-pemain dari Milan belum jadi pemain inti ya. Ricci sama Gabbia. Mantan main Milan. Enggak. Gua Calafiori sih. Calafiori. Oh, iya. Yang jadi Aura. Lagi sering hampir 90 menit mulu berarti Yes. fitnessnya udah bagus sekarang. Udah bagus. Kan musim lalu kan Di CB apa jadi fullback dia di Arsenal. CBL atau L LB. DL. Kadang-kadang ganti-gantian sih. Gantian ya. Karena kan duet backnya kan sentralnya Arsenal kayaknya susah digoyang Iya. kan Gabriel sama Nah, Saliba. fans-fans Premier League tuh pada kaget ngeliat Calafiori sering naik-naik, tiba-tiba jadi striker, tiba-tiba jadi winger. Padahal kalau di Serie A mah udah biasa ya. Dari zaman bolongnya juga dia udah kayak gitu sebenarnya. Benar. Dan siapapun pelatih Itali, bek kanannya tetap Di Lorenzo. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh, Tak? Dari kata-kata Iguazu. kalau melihat pemikiran klasik atau hierarki di sepak bola Italia itu emang Di Lorenzo itu ya pemain senior anak Iya. juara. Terus kayak kemarin Conte ngebujuk Di Lorenzo nggak pindah kan gitu biar tetap jadi kapten dan akhirnya juara gitu kan waktu Conte pertama ke Napoli. Jadi memang mungkin kalau buat orang sana bukan kacamata tifosi Iya sih. pemain kayak Di Lorenzo itu memang ya diperlukan. Oh. Kita mau nggak ngomong hierarkinya. kualitas ya, tapi diperlukan. Dianggap ya. Mungkin kayak BP-nya ini kali ya, BP Napoli sama Italia ya. Iya, cuma kalau udah kayak ukuran PSV Napoli dibantai dia kalah lari, itu udah aduh, gitu lihat dong gitu. Gitu juga sih. Ikutin pace sekarang. Iya. Cadangannya dia siapa sih di Azzurri? Darmian nggak masuk juga kan? Di Cambiaso. Cambiaso. Kalau dia main di 3 mungkin banyak lah itu opsinya. Iya. Kalau dia main di 3. Buongiorno pun bisa ditaruh di situ sebenarnya kan. Oh, Buongiorno ya. Atau Gatti. Iya. Oh, Bonucci main lagi lah. Udah di Udah cadangan asisten, gitu. iya. Dia udah Suruh ganti. Udah di staff kepelatihan Iya, ya maksudnya. sama Buffon ya. Iya. Maksud ini apa head of delegation. Harus ada. Kayak ini ya, Viali pas Euro 2020. Iya. Terus Chiellini juga sekarang dia udah masuk tambahan dikit ke masuk ke dalam organisasinya federasi kan. Benar. Kalau nggak salah baru diangkat jadi bagian, gue lupa bagian apanya gitu. Nah ini bisa jadi contoh juga nih buat Indonesia ya kan. Apa tuh? Mantan-mantan pemain jadi pengurus. Iya. Jangan dari luar dunia sepak bola semua. Iya. Terus yang Jadi ya mulai terlibat lah. Apalagi Betul. kayaknya mulai ada concern timnas Italia kan mulai kehilangan ya generasi emas yang dulunya itu kan semua sekarang udah ada di posisi yang udah pada dewasa semua kan. Betul. Mungkin bisa mulai pelan-pelan masuk atau pelan-pelan Nah, peluang Staf kepala yang terbaik. peluang Chiesa gimana masuk timnas? Masih ada gak? Oh iya, Chiesa. Iya, mestinya sih ujung-ujungnya sih bisa banget sih. Karena mental dia sih menurut gue belum ada yang nandingin ya. Dia udah sembuh total cedera Iya, cuma menit main aja. Susah sih kalau menit main berharap banyak. di Liverpool ya. Iya. ya terlalu banyak saingan sih. Mungkin dia harus di loan dulu kali Iya. balik ke Serie A lagi misalnya gitu. Seru sih pasti dan dia Kalau- pasti punya Dia main di selain Liverpool di IPL juga pasti mungkin ini. Iya, kok Iya. klub lain. Gak masalah dia main Newcastle gitu misalnya. Gue sih Atau nggak di ada masalah. Bournemouth gitu ya. Bournemouth kejauhan sih. Jawabannya Tottenham. Minimal ya. Tottenham. Tottenham ya. Itu masih nggak apa-apa. atau Chelsea gitu ya saingan sama Iya. Garnacho ya. Iya, satu. Bisa tuh.
Cuma Chelsea udah banyak banget pemainnya. Banyak banget. Gue tuh baru tahu tadi lo bilang Jackson pindah ke Munchen tuh gue baru tahu loh. Iya dia pindah. Saking banyaknya tuh pemain Chelsea tuh. Nah, itu tuh sempat drama juga setahu gue sempat. Iya sempat udah di Bayern. Terus tiba-tiba Chelsea, siapa yang cedera tuh waktu itu Chelsea? Delap. Ah ya Delap dipanggil balik lagi ke Chelsea, tapi Jacksonnya nggak mau, tetap stay di Bayern. Baru tahu lagi. Akhirnya Chelsea ngasih. Tapi di Bayern juga udah golin sih dia. Kalau kasusnya Boniface gimana? Wah Boniface Milan balik lagi. Aduh kacau itu. Dia pemain muda kan ya? Iya dari Leverkusen itu yang dibeli Milan. Udah tes medis nggak cocok balik lagi. Emang kadang kalau tes medis kayak gitu sih. Next batch. Kayak ini lo inget nggak Ali Cissoko? Ali Sissoko Dibalikin sama Milan gara-gara ada struktur giginya yang nggak bagus. beres. Oke. Nah itu mempengaruhi Biabiani ingat dia udah pakai baju Milan, Biabiani udah megang shawl begini balik lagi ke Inter. Itu Patrick Schick. Patrick Schick. Nah, Udah Juventus. medis, udah pakai baju training nggak jadi. Nggak jadi. Banyak tuh kalau disebutin. Mungkin teman-teman Tifosi bisa Iya. mention juga ya. Siapa kira-kira yang transfer yang udah hampir jadi atau udah pakai ini kalau kostum tim barunya tapi nggak jadi. Entah kenapa. Itu kocak juga tuh ya. Oke, kayaknya cukup dulu obrolan kita sampai saat ini hari ini karena udah banyak banget yang dibahas. Dan buat Tifosi jangan lupa buat pantengin terus episode podcast Tifosi Calcio selanjutnya dan konten-konten kita yang lain. Jangan lupa apa aja? Gue lagi. Jangan lupa like. Like, share, subscribe. Di mana Noy? Di TikTok ada, di YouTube ada. Satu lagi Instagram ya. Instagram, oke. Kita berkomunikasi terus lah ya teman-teman Tifosi. Jangan lupa juga Info Azuri follow nih. Oh iya, Fajuri jangan lupa di follow. Azuri ini collab kita. Oke, gua Diego pamit dulu. Eja, ciao. Genta. Lino cabut. Ciao Tifosi.